Hai semua, dalam video ini kita akan melihat modul pertukaran cyber Anda sendiri, token yang dicipta pada platform DJI ke platform lain. Jadi di platform ini bukan sahaja boleh mencipta token, malah boleh bertukar-tukar 5 rangkaian berbeza. Di sokong saya akan menunjukkan dalam video ini menggunakan rangkaian Telegram. Sebagai contoh, ini rangkaian ton sebelum mula membuat token, membuat kad tukaran cyber, dan sebenarnya tukaran cyber itu sendiri Anda perlu mendaftar di platform ini. Daftar menggunakan butang cipta token. Ini adalah butang biru besar di sini. Kita akan dirikan ke halaman pendaftaran. Di sini Anda perlu memasukkan data pendaftaran Anda, yaitu kita akan mencipta nama pengguna di sini. Masukkan di sini, sebutkan yang berlaku. Email aktif adalah wajib. Pastikan ia aktif kerana Anda akan perlu klik pada pautan dalam email tersebut untuk mengesahkan email. Cipta kata laluan, sahkan semula kata laluan, masukkan kod jemputan jika Anda tidak memilikinya. Cari dalam deskripsi di bawah video ini. Saya juga akan lampirkan kod QR di sini. Semasa melalui link itu, kod akan diisi di sini. Tandai kotak untuk setuju dengan syarat penggunaan. Pastinya Anda harus membacanya terlebih dahulu. Melewati CAPTCHA, tekan tombol, create akun akan dibuat seterusnya. Perlu mengesahkan email, maksudnya periksa email Anda akan ada surat dari Dogecoin. Anda perlu mengikuti pautan dari email ini dan akaun akan sepenuhnya bersedia untuk digunakan. Saya sudah mendaftar akaun lebih awal, jadi saya hanya akan log masuk ke dalam akaun saya sekarang. Jadi inilah rupa dashboard. Di sini Anda boleh lihat semua token yang tersedia ini, apa yang Anda ada di sini, yang dibuat, kad penukaran cyber yang dibuat dan sebagainya, semuanya dinyatakan di sini. Saya tunjukkan ulangi pada contoh jaringan ton. Oleh karena itu, saya bisa langsung ke sini. Di sini semuanya nol, belum ada token yang dibuat sebelum mencipta token. Tidak cukup hanya mendaftar, kita juga perlu membuat dompet lagi. Kerana dalam ton, dompet juga perlu berada dalam rangkaian ton. Jika asal Anda belum mempunyai dompet, sekarang adalah masanya untuk membuatnya. Di mana kita membuat dompet? Umumnya ada dua pilihan, yakni pilihan pertama adalah ton hub, dan pilihan kedua adalah ton keeper. Saya akan menunjukkan dengan contoh pena tipis. Saya sudah memasangnya. Jadi kedua dompet ini tidak tersedia baik pada peranti mudah alih maupun yang boleh diakses versi desktop, tapi ton viewer yang saya lihat di sini hanya ada pautan muat turun untuk versi mudah alih, yaitu iPhone dan Android. Ton Hyper juga menawarkan iPhone, Android dan versi desktop tersedia di sini, serta ekstensi layar yang sangat berguna. Bagi saya contohnya lebih mudah menggunakan, selalu dengan ekstensi peramban. Jadi saya langsung pasang di sini. Apa yang perlu dilakukan? Cukup pergi ke sini. Contohnya sambungan pelayar, ya, saya telah memasang tone keep, tekan butang yang bersesuaian. Saya mau menampal ke dalam Chrome contohnya. Anda pilih penyemak imbas yang Anda gunakan sendiri, membuka pautan dalam tab baru, membawa kita ke halaman sambungan ini. Di sini kita hanya perlu memasangnya. Saya ditulis untuk menghapus karena ia sudah dipasang dan itu saja Anda telah memasang sambungan. Anda akan menemukannya di sini seterusnya. Kita beralih ke sini di mana lagi saya sudah mendaftarkan dompet saya dan dashboard dompet ini langsung ditampilkan. Anda akan hanya perlu menekan beberapa butang di sini untuk mendaftar atau sesuatu yang serupa, dan mereka akan menawarkan untuk membuat dompet. Frasa set, frasa yang dipanggil untuk akses dompet. Dari 12 menurut kata-kata saya, atau dari 20 sudah tidak ingat, Anda perlu menulisnya di suatu tempat. Dan juga memikirkan kata sandi. Semua sudah, dompet Anda dibuat hanya 2 langkah yang diperlukan. Saya pikir Anda akan mengerti di sini. Tiada apa yang rumit di sini. Semua pautan ke dompet Tone Keeper dan Tone Hub boleh didapati di dalam deskripsi di bawah video ini. Akan saya sertakan di sini juga kod QR supaya Anda boleh terus pergi ke sana dengan cepat melalui kod QR. Mari kita kembali ke papan pemuka. Dan selepas semua operasi persiapan, yaitu pendaftaran di platform Dajin, pembuatan dompet, kita sekarang bisa beralih ke pembuatan token kita sendiri di platform ini. Untuk itu kita pergi ke tab Breeding dan Token. Di sini ia membawa kita ke laman pembuatan perlu menyatakan mengisi. Lebih tepatnya medan yang diperlukan, title ini adalah nama token Anda. Saya akan memilih nama Cyber Butterbyte. Simbol token Anda hingga 5 huruf besar. Mari kita sebut token by text. Jumlah token yang dikeluarkan saya akan letakkan maksimum di sini.
jumlah aksara selepas koma dibiarkan lalai 6, pastikan Anda tidak tersilap pilih rangkaian untuk pengeluaran token itu yang Anda benar-benar perlukan, di mana Anda ingin membuat token. Deskripsi token Anda untuk sementara waktu, saya akan menyalin yang sama, kita akan melakukan ini. Seterusnya, logo token Anda dalam rangkaian tone. Anda boleh memilih file logo di sini, mari kita pilih. Sekarang saya telah menyediakannya lebih awal. Dan medan terakhir yang paling bawah adalah alamat dompet Anda dalam rangkaian tone. Alamat dompet diambil dari dompet Anda sendiri. Saya akan mengambil ini dari Tonekeeper karena saya menggunakan Tonekeeper. Sebenarnya ini dia alamatnya, tapi kami melihat di sini bahwa petunjuk itu EQ, tetapi dompet saya bermula dengan UQ. Maksud saya masalahnya adalah bahwa dalam rangkaian tone di sini terdapat pelbagai format alamat dompet tersebut. Jadi kita boleh patuhi petunjuk ini dan tukarkan alamat ini dalam format lain. Untuk itu boleh gunakan perkhidmatan Tone Viewer. Salin alamat dompet, kita beralih ke toneviewer.com dan di sini saya langsung menuju ke halaman dompet ini. Maksud saya mengetiknya di pencarian, menekan enter pada alamat dompet, membawa saya ke sini secara langsung dan kita melihat alamat di sini yang merupakan alamat dalam format EQ. Mari kita ambil itu. Kami mengambil salinan kembali dan menampalkannya ke dalam ruang ini. Semak sekali lagi. Adakah Anda telah menyatakan segala-galanya dengan betul? Jika semuanya oke, tekan pada butang Create a Token. Dan kami dialihkan ke laman pembayaran. Saya akan membayar menggunakan mata uang kripto, yaitu perlu membayar $25. Anda juga boleh membayar dengan card bank. Nah, mari saya pilih mata uang kripto sekarang. Tekan butang pilih. Kita dialihkan ke gerbang pembayaran dan di sini Anda boleh memilih dalam mata uang kripto mana Anda akan membayar. Cara paling mudah dan paling selesa bagi saya ialah menggunakan USDT, yaitu bayar dalam USDT TRC20, analog kepada stablecoin dolar, yaitu 1 USDT. Ini $1 pada dasarnya dalam rangkaian Tron. Jadi kita memilihnya. Di sini ditunjukkan jumlah fee base ransel yang Anda perlu bayar. Maksudnya 2.563 tidak boleh dibulatkan kemana-mana arah. Ini jumlah yang ditetapkan yang perlu dibayar. Dan di sini juga kita perlu menyatakan email. Semua setelah itu kita tekan butang teruskan. Dan di sini ditunjukkan alamat dompet di mana kita harus mengirimkan dana. Saya ulangi, ini 2.563 USDT. Dan di sini Anda boleh pindahkan saja 25.63 USDT dari dompet yang sudah Anda miliki ke dompet ini. Jika Anda tidak memilikinya, Anda boleh menggunakan perkhidmatan PassChange. PassChange adalah agregator pertukaran dan hantar terus. Lebih tepat lagi, buat pertukaran dari card Anda, misalnya bank ke dompet ini. Jadi, bagaimana ini dilakukan? Cari di sini, di kolom Anda memberi, apa yang akan Anda tukarkan. Contohnya jika Anda ingin membayar misalnya dari card Sberbank, pilih Sberbank dan kita perlu beralih ke USDT.ERC20. Itu adalah Tether TRC20. Pilih. Di sini kita diberikan banyak pilihan pengganti. Pilih yang Anda suka ya. Di sini lihat, ada juga jumlah minimum yang Anda bisa transfer. $25 itu sekitar 2.500 rubel. Jadi kita lihat yang mana cocok untuk Anda. Misalnya dalam hal ini saya cocok dengan ini, walaupun saya tidak melihatnya di sini. Untuk jumlah yang lebih besar, tentu saja Anda perlu menggulir ke bawah misalnya, ya. Isi swap dari 2.500, walaupun mungkin ini juga banyak di sini. Contohnya World Change dari 1.500. Di sini mereka bergantung pada kursus. Jadi semakin rendah kursnya kurang menguntungkan. Pilihlah penukaran yang Anda butuhkan, yaitu transfer langsung ke dompet yang disebutkan di sini dan tunggu bila transaksi Anda selesai. Saya tidak perlu melakukannya karena saya sudah memiliki dompet USDT yang disiapkan terlebih dahulu dan saya hanya membuat transfer sekarang dan kita akan menunggu sehingga ia selesai. Dan semuanya sudah siap, saya telah membayar. Sekarang mari kita lihat bagaimana keadaan kita dengan pembuatan token. Tekan tombol untuk kembali ke toko. Ya, pembayaran telah dilakukan. Token siap dibuat, tekan tombol Create a Token by Text. Dan dari sini proses pembuatan dimulai. Menurut saya, ini hanya memakan waktu sekitar 1 menit. Kita tunggu saja.
dan semuanya siap, token Cyber Barter Byte atau Bytex telah berjaya dicipta. Mari kita kembali ke papan pemuka. Sekarang kita tekan pada butang My Token dan lihat bagaimana ia dipaparkan di sini. Jadi kita memilih nada dan melihat bahwa ya memang token itu telah dicipta di sini. Kami melihat kontrak pintar. Saya telah memberhentikan video untuk menunggu bonus token dikreditkan. Dan mari kita periksa mereka di Tone Viewer. Pindah ke Tone Viewer. Di sini saya sudah memasukkan dompet saya terlebih dahulu dan beralih ke tab token. Dan seperti yang Anda lihat, sebenarnya token saya sendiri yang dibuat di sini. Kami melihat jumlahnya 1 billion unit. Kemudian kami diberi token dislike, love, suka itu adalah token bonus. Dan kami juga diberi token bonus dalam bentuk Cyber Euro sebanyak 1000 keping. Dengan Cyber Euro ini kita akan membuat kad pertukaran nanti. Dan mari kita tambah token ke dalam dompet sekarang juga di Tonekeeper. Ini dilakukan dengan sangat mudah. Mari kita berpindah ke sini, pergi ke pengaturan di sini. Ada item token dan kita boleh memilih token yang kita ada dalam dompet. Maksudnya kita boleh pilih semuanya. Mereka akan dipaparkan di sini di tab dompet. Dompet. Maksud saya berarti kita dapat melihat tone di sini dan semua token ini yang kita miliki di dompet kita. Saya telah menambahkannya, mari kita tinggalkan seperti itu untuk sekarang, karena kita akan perlu menghantarnya, jadi dari sini akan lebih mudah untuk melakukan itu. Saya kembali ke sini. Mari kita teruskan. Sekarang kita akan beralih ke pertukaran cyber. Pertukaran cyber dilakukan pada tab Web3 Exchange. Mari kita pergi ke sana sekarang. Maksudnya, dalam pertukaran cyber, apa yang Anda boleh lakukan ialah Anda boleh menukar satu token kepada yang lain. Beberapa rangkaian juga disokong di sini. BNB, Polygon, Tron, dan Tone. Nah, berhubung aku mulai cerita tentang Tone, membuat token di Tone, jadi aku juga akan gunakan Tone di sini. Jadi di halaman ini sebaik saja Anda sampai ke sini, Anda boleh melihat pasangan yang telah dipasang sebelumnya di sini. Maksud saya yang telah dibuat oleh pengguna lain ditambah ke sini atau oleh pentadbiran. Maksudnya jika misalnya Anda hanya perlu tukar token dengan yang lain, Anda bisa cari. Di sini mungkin sudah ada pasangan yang Anda cari. Jika Anda ingin membuat milik sendiri, tambahkan sebagai contoh di sini atau hanya buat cut di mana pengguna lain dapat bertukar token, Anda perlu menggulir sedikit ke bawah dan di sini kita melihat dua butang besar itu. Butang pertama di sebelah kiri ia mencipta pasangan dan menambahkan secara berikut pasangan itu ke halaman ini agar pengguna lain dapat melihat pasangan itu di sini dan memilihnya. Butang kedua mencipta kad pertukaran biasa. Ia tidak masuk ke sini seperti sekarang. Ini macam kad yang boleh Anda bagi link kepada orang lain. Dan mereka boleh tukar token sama ada melalui kod QR ataupun alamat. Saya akan buat kad tukaran individu sekarang. Ia dibuat dengan 500 token bonus. Untuk itu kita tekan butang yang sesuai. Itu akan bawa kita ke menu pembuatan kad tukaran. Ya, BTW di sini boleh tukar bahasa. Jika bahasa Inggris tak sesuai, boleh letak bahasa lain. Contohnya ada bahasa Spanyol di sini. Lihat, semuanya berubah. Tapi saya suka Inggris. Saya biarkan Inggris sebagai pilihan asal. Jadi mari kita isikan kad ini sekarang. Kita pergi seperti biasa dari atas ke bawah. Pertama-tama perlu menunjukkan rangkaian di mana pertukaran akan berfungsi. Ingatlah, ini adalah nada di sini. Yang paling penting adalah Anda tidak membuat kesilapan. Ya, maksud saya dengan jaringan Anda tidak boleh membuat kesilapan sama sekali. Jika tidak token Anda mungkin hilang. Dan tidak kembali dengan kasar berkata, ya, maksud saya Anda mungkin saja kehilangan mereka. Jadi kita pilih nada di sini. Seterusnya, saya akan membuat pertukaran token like dengan token Bytex yang saya cipta sendiri. Ke kiri alamat kontrak token untuk penerimaan. Kami menunjukkan di sini alamat token like dan di sini menunjukkan alamat token Bytex. Badas di mana untuk mendapatkannya? Saya sudah membukanya tentu saja. Alamat token seperti inilah dia semua. Alamat ini akan saya sertakan dalam deskripsi di bawah video ini. Anda juga dapat melihat kode QR. Sebenarnya di sini ia pada screen Anda ini alamat token seperti mari kita ambil dan salin. Masukkan dalam ruangan ini. Seterusnya, kita memerlukan token Bytex yang baru saja saya buat. Maksud saya, ini token Anda. Yang Anda cipta ia berada di sini. Maksud saya juga telah membukanya lebih awal. Mari kita salin juga. Dan kita akan masukkan ke sini. Pastikan selalu Anda memeriksa apa yang Anda salin. Itu maksudnya sekali lagi, jika Anda memasukkan alamat yang salah di sini, token Anda mungkin saja hilang. Akan hilang, maksudnya rangkaian sebaya ini Anda tidak akan dapat mengembalikannya. Kesilapan di sini tidak dijangka. Seterusnya, di sini kita menunjukkan bahu atau faktor, maksudnya berapa banyak token yang akan diberikan. Contohnya jika saya mempunyai pasangan like Bytex. Jadi saya nyatakan misalnya, saya mau untuk setiap like diberikan
10 token Bytex. Jadi saya nyatakan 1 kepada 10. Jika saya mau misalnya dalam 100, maka saya nyatakan 100. Mari kita berikan petunjuk. Dan dengan cara ini, jika seseorang ingin membeli 10 token Bytex Anda, oleh itu dia perlu membayar 1 token like, menghantar 1 token like, dan mendapat 10 token Bytex. Tekan butang create untuk membuat card. Data yang dimasukkan disemak di sini. Betul, keakuratan data masukan ini. Dan seterusnya, kita diminta untuk membuat pembayaran, membuat card. Untuk ini pilih jaringan yang kita perlukan, jaringan TON. Dan saya boleh membayar di sini dengan token bonus. Seperti yang kita ingat, saya mempunyai 1000 token bonus Cyber Euro. Maka saya memilih mereka dan jumlah keseluruhan adalah 500 Kyber Euro. Periksa semuanya lagi. Adakah rangkaian ditunjukkan dengan betul? Adakah token ditunjukkan dengan betul di sini? Dan selepas itu tekan butang bayar. Sekarang kita perlu memindahkan 500 Cyber Euro dari dompet ini. Ini ke dompet ini. Maksud saya dompet ini, dompet saya. Dompet ini adalah dompet untuk pertukaran. Oleh Isusas, kita akan selesaikan semuanya ini. Jika tahu Anda ragu-ragu, misalnya ya, alamat ini adakah Anda memasukkannya dengan betul? Selalu ada, sepatutnya kemungkinan untuk memeriksanya. Dalam Tone Viewer, marilah kita pindah ke sini. Sekarang saya akan tekan cari. Kita lihat ya, memang ini dompet saya di sini, saya lihat alamat. Jadi saya masukkan dalam format. Tetapi ia juga menunjukkan kepada saya di sini dalam format UQ yang bermakna ya, memang ini adalah alamat dompet saya. Semua oke, semua betul. Kita teruskan. Kita beralih ke sini, saya menyalin alamat untuk pembayaran dan saya perlu memindahkan 500 Cyber Euro. Mari kita lakukan sekarang. Kita pergi ke dompet, kita pergi ke sini, ke token ini. Kita melihat di sini Cyber Euro, tekan butang hantar. Alamat penerima. Setekan terus. Di sini kita tulis 500. Tekan teruskan. Kita periksa semuanya betul di sini, kemudian tekan mengesahkan dan hantar. Masukkan kata laluan di sini. Saya akan masukkannya sekarang. Selepas memasukkan kata laluan, tekan sahkan. Semuanya sudah siap dan kita menunggu. Selepas pengesahan pemindahan dana kami, laman ini akan disegarkan setelah pengesahan. Mari kita tunggu sebentar. Semuanya siap, pembayaran selesai, proses pembuatan kad sedang berlangsung. Perlu sedikit bersabar. Semua kad telah berjaya dicipta di sini. Kami melihat pautan ke kad ini. Maksudnya Anda boleh mengambil pautan ini, sebar dan berikan kepada orang lain. Dan mereka apabila mengklik pautan ini, orang pun akan melihat kad pertukaran ini, melihat kemana menghantar token dan boleh bertukar sekarang. Sebelum melakukan semua ini, penting untuk melemparkan sedikit token ke dalamnya untuk gas. Gas diperlukan supaya pertukaran siber dapat berfungsi. Dan juga perlu untuk menambahkan ke baki token Bytex yang akan ditukarkan. Maksudnya ini seperti deposit token. Di sini penting untuk diberi perhatian bahwa jika Anda membuat kesalahan di mana-mana, maksudnya memasukkan alamat dompet yang salah, atau jika Anda menghantar, katakan bukan dari dompet yang ditunjukkan, tidak ke dompet yang sepatutnya, maka uang Anda akan hilang. Maksud saya, ia tidak akan sampai. Dan ia tidak boleh dikembalikan. Maksudnya ini sangat penting, sentiasa periksa diri Anda. Apakah Anda melakukan segala-galanya dengan betul? Kesilapan di sini tidak dimaafkan juga. Ingat, jika Anda memindahkan token ke kad ini, Anda juga tidak dapat mengembalikannya. Maksudnya mereka dikreditkan ke sini, anggaplah Anda tidak akan dapat mengembalikannya, Anda hanya boleh menukarnya. Dalam case ini, suka pada Bytex. Rangkaian peer-to-peer berfungsi satu hal di sini. Ini juga penting untuk diingat. Jadi jangan buat kesilapan, tapi Anda selalu boleh menambah nilai kad. Boleh diisi dengan gas, boleh juga dengan token yang akan bertukar. Maksud saya pasti semuanya bekerja dengan baik di sini pada dasarnya. Jadi sekarang apa yang perlu saya lakukan adalah memasukkan sedikit lebih banyak gas. Saya sudah ada sedikit, tetapi saya ingin menambah lebih banyak lagi. Sekarang berjaga-jaga. Dan Anda juga perlu memantau petunjuk ini. Karena jika tidak cukup gas, pertukaran itu tidak akan berfungsi. Dan lagi, Anda mungkin kehilangan transaksi Anda. Dan masukkan token sekarang ke Bytex dalam baki. Jadi apa yang perlu dilakukan? Hantar dari dompet yang terikat dengan Dejin, yaitu dari dompet TON itu yang terikat dengan account ini, ke dompet yang dinyatakan di sini pada kad ini. Mari kita salin sedikit nada, bergerak ke Tone Keeper.
Saya sudah menekan jeda pada video sebentar, menambahkan sedikit nada. Menghantar di sini, maksudnya pilih untuk menghantar. Di sini kami memilih alamat penerima. Boleh buat macam ini. Boleh pilih nada dulu dan hantar. Mari kita hantar macam ini alamat penerima. Saya masih mengirimkan tonase, betul? Kita masukkan alamat di sini yang kita salin dari sini. Ini dia, kan? Teruskan. Saya akan mengirim 300 kg dari ini yang sebenarnya cukup untuk gas. Akan cukup untuk saya melakukan beberapa transaksi. Ya, pasti cukup bahkan lebih. Tekan teruskan, memeriksa semua lagi dengan benar bayaran, mengesahkan dan menghantar. Baik, sekarang saya akan masukkan kata laluan saya. Tekan sahkan. Semuanya siap. Sekarang token kita akan dikirim, akan disahkan. Kita perlu menunggu sedikit, sangat sebentar. Jadi pergi, mari kita perbaharui halaman. Mungkin mereka sudah sampai. Ya, kita sudah lihat token sudah sampai gas markah ke depan. Bukan token, tetapi TAN. Gas saya sekarang bukan sifar titik sifar 3, tetapi sifar titik 33. Ini sebenarnya sudah cukup. Baik, sekarang mari kita transfer token by text. 50.000 ke sini. Melakukannya ke alamat yang sama. Maksud saya kita salin lagi. Beralih ke tone keeper. Saya akan memilih di sini. Bukan tone, tetapi byte. Maksud saya akan menerjemahkannya. Tekan hantar juga di sini. Masukkan alamat penerima kemana untuk menghantar. Tekan butang teruskan. Saya akan menghantar 50.000 ke kad ini. Dan tekan butang teruskan. Semak semula untuk keselamatan. Semua baik. 50.000, 50.000. Komisen adalah sifar titik sifar 6 ton. Sahkan dan hantar. Lagi sekali masukkan kata laluan. Baik, tekan sahkan. Siap. Penterjemahan telah dilakukan. Sekarang ini juga begitu. Perlu disahkan, hanya perlu menunggu sebentar. Mari kita muat semula halaman dan lihat. Ya, token telah tiba. Segalanya berlaku sangat cepat. Sekarang saya memiliki 50.000 token by text di baki saya dan gas untuk pertukaran. Jadi pada tahap ini Anda sudah boleh melakukan pertukaran. Token dalam pasangan ini suka pada by text dan segalanya akan berfungsi dengan baik. Jadi mari saya tunjukkan kepada Anda sekarang. Kita akan mencoba membeli sedikit likes dari dompet yang lain. Sebenarnya membeli sedikit token byte dengan likes. Sekarang saya akan mempersiapkan dompet, memberhentikan video sementara dan kita akan kembali. Jadi saya telah menyediakan dompet demonstrasi, saya namakan pelabur untuk mengelakkan kekeliruan. Saya telah memindahkan sedikit ton ke sini secara langsung untuk gas dan 10 token like. Maksud saya kita ingat ya, apa yang kita tetapkan di sini pada card leverage 1:10 rasio. Yaitu untuk 1 token like kita akan, 10 token byte akan dipindahkan mengikut 10 sukaan. Jadi untuk 10 sukaan kita akan mendapat 100 token byte. Sekarang apa yang diperlukan untuk melakukan tukaran cyber? Di alamat yang dinyatakan dalam kad pertukaran, Anda hanya perlu menukar token seperti yang diinginkan dalam jumlah yang diinginkan. Katakanlah 100. Mendapatkan by text, jadi saya menukar dengan 10 suka. Ingin di sana 1000 masing-masing 100, bergantung pada leverage yang dinyatakan di sini. Mari kita lakukan sekarang ini persisnya dan di sini. Dan saya mengetahui melalui versi web tone keeper, yaitu melalui sambungan. Jika Anda membuat pembayaran, beberapa kesilapan mungkin berlaku, yaitu ia tidak selalu berfungsi dengan betul, stabil dan betul. Jadi kali ini saya akan melakukan transaksi melalui telepon pintar saya atau aplikasi di telepon pintar. Imbas kode QR ini sekarang. Mari saya lakukan ini. Semuanya siap. Penukaran telah berjaya dilakukan. Sekarang kita tunggu sebentar hingga ia juga disahkan. Jadi mari kita segarkan laman ini sekarang dan lihat apa yang berlaku di sini sekarang. Setakat ini sahaja. GAS. Setahu saya, ya, nilai gas telah berubah. Ini menunjukkan bahwa transaksi, atau lebih tepat lagi, pertukaran cyber kini sedang berfungsi. Perlu menunggu beberapa waktu. Mari kita lihat apa yang ada dalam dompet. Adakah token saya telah pergi? Ya, memang token telah pergi. Saya mempunyai suka di sini, saya tidak boleh melihatnya. Karena saya tidak memilikinya sekarang. Perlu menunggu sebentar. Pertukaran cyber akan berfungsi dan saya sepatutnya menerima kredit. Saya telah menghantar 10 suka, jadi 100 token by text sepatutnya dikreditkan ke saya di sini. Akan ditunjukkan. Mari saya tunggu sebentar dan saya akan jeda video dan kita akan kembali melihat. Sedikit masa telah berlalu, mari kita muat semula halaman. Kita lihat, mungkin sudah ada perubahan di sini, jadi kita muat semula. Dan apa yang kita lihat? Kita lihat bahwa imbangan di sini telah berubah, imbangan gas juga telah berubah di sini. Ini menunjukkan bahwa pertukaran telah berjaya. Mari kita lihat sekarang dalam dompet. Jadi kita buka tone keeper di sini. Perlu menambah token.
Jika Anda belum melakukannya, mari kita lakukan ini sekarang. Cyber Butter Byte ada di sini. Saya sudah dapat melihat bahwa token telah tiba. Maksud saya di sini mereka ada dalam baki saya. Apa yang dikatakan oleh sesuatu bahwa pertukaran berfungsi tanpa sebarang masalah, saya menghantar token suka, dan sekarang saya tidak mempunyai sebarang di sini. Karena saya telah mengirim semua, ya, ada 10, saya mengirim semua 10, dan mendapat token Bytex sebagai gantinya pada kadar yang dinyatakan di sini. Sangat mudah. Hanya beberapa tindakan dan saya dapat token saya. Dan dengan cara ini, Anda juga dapat bertindak. Ya, jadi Anda dapat bertukar sendiri atau memberikan kartu ini kepada orang lain. Dia akan bertukar. Yang Anda perlu lakukan hanyalah memindahkan token like yang bersesuaian ke sini dan mendapatkan Bytex sebagai gantinya. Dan perhatikan GATS, by the way. Maksud saya, apa yang ingin saya katakan di sini adalah saya mempunyai kira-kira 3/10. Ya, 3/10 gas. Dan sebenarnya satu operasi saja yang menjadi 3/10. Yaitu di sini sangat penting untuk memastikan imbangan gas pada account card ini. Jika tidak, pertukaran cyber Anda tidak akan berfungsi. Sila perhatikan ini, pergi. Lebih baik jika penukar Anda cukup populer, maka simpan lebih gas di sini. Pastikan untuk mengawasi agar ia tidak secara tiba-tiba berakhir. Ya, pastikan untuk mengawasinya. Dan mari kita perhatikan juga topik seperti transaksi dalam jaringan Tonke. Kita boleh lihat transaksi di perkhidmatan TonViewer. Saya akan tunjuk dengan contoh satu transaksi. Maksud saya inilah semua transaksi Anda, pembelian dan semuanya, semua itu dapat dilihat. Jadi di Tinpire ini dilakukan contohnya di sini. Jadi ini bermakna kita boleh pergi ke Tone dan melihat bila dana diterima, bila mereka dihantar. Maksudnya kita pergi ke sini. Ini adalah hash transaksi. Dengan mengklik butang selengkapnya, kita akan dialihkan ke perkhidmatan untuk melihat transaksi ini. Tapi saya biasa menggunakan TonViewer. Ini saya pada dasarnya memasukkan hash di sini. Alamat bar dan hash transaksi juga boleh dicari melalui pencarian. Dan ia mengalihkan kita ke transaksi itu sendiri. Kita boleh membaca di sini. Jadi apa data yang dinyatakan? Dari mana dana itu dipindahkan? Kepada siapa? Jadi dari dompet mana ke mana? Berapa jumlahnya? Dan apakah dana yang dipindahkan? Dalam case ini adalah satu token telah diterjemahkan. Juga di sini Anda boleh melihat rantaian transaksi, boleh melihat yuran, boleh di sini tinggalkan komentar pada transaksi, ya lebih tepatnya komentar pada pemindahan. Komen ini akan kelihatan dalam transaksi. Dan yang paling menarik, kita boleh mengenkripsi transaksi sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat melihatnya. Untuk informasi terperinci, saya maksudkan hanya untuk seseorang yang dituju. Ini sangat praktis. Maksudnya kita mempunyai kemungkinan ini dan tentunya lebih banyak maklumat terperinci yang Anda boleh lihat di bawah. Segala jenis komisen untuk gas dan sebagainya, semuanya dapat dilihat dengan sangat terperinci di sini. Ini berkaitan dengan pertukaran cyber itu sendiri, pemindahan. Secara umum pemindahan dalam rangkaian ton. Jangan tergesa-gesa menutup video ini, karena saya ada bonus kecil untuk Anda hanya untuk 2 hingga 3 menit. Saya akan bercerita tentang kursus yang sangat menarik tentang bekerja dengan kedai cyber. Ia boleh ditemui contohnya di Yandex dengan permintaan Cyber Academy of the New Economy. Di sini pautan pertama sebenarnya membawa kepada kursus khusus ini. Saya akan segera menunjukkannya kepada Anda secara ringkas, berkongsi bagaimana untuk membelinya. Ia dinamakan Cyber EduX, Cyber Academy of the New Economy. Ia mengajar tentang bekerja di cyber store. Anda boleh membelinya dengan token. Saya sudah membelinya terlebih dahulu. Anda boleh lihat proses pembelian dalam video lain, dalam video yang lebih awal mengenai platform Dejin. Saya telah melakukan semua itu di sana, secara langsung. Saya akan letakkan pautan ke video itu dalam deskripsi di bawah video ini. Oleh karena saya sudah membelinya, saya tidak boleh membelinya lagi, oleh itu tidak perlu. Jadi saya akan tunjukkan kepada Anda dari dalam sekarang. Di dalam. Semua pautan boleh ditemui juga dalam deskripsi dan pada screen Anda sekarang Anda akan melihat lebih tepatnya kode QR dengan menelusuri. Yang mana apabila diimbas, Anda akan dibawa ke halaman produk ini. Jadi setelah pembayaran Anda akan menerima surat melalui email. Surat itu kelihatan seperti ini di sini. Ada sebuah butang besar untuk mendapatkan produk yang sebenarnya membawa ke saluran Telegram tertutup. Di mana maklumat ini, kursus ini terdapat dan bagaimana kerupanya. Ia kelihatan begini, yaitu saluran Telegram yang tertutup. Ada maklumat di sini, ada arsip dengan file, pelbagai video yang berbeza, yaitu semua ini untuk pembelajaran Anda. Anda boleh membaca semua ini dan sebenarnya membiasakan diri dengan maklumat. Kursus ini agak baik, saya sudah belajarnya, jadi saya sarankan kepada Anda juga. Sekali lagi saya ulangi, imbas kode QR, klik pada pautan dan Anda akan diarahkan ke halaman tablet tersebut. Jadi mari kita simpulkan sekarang. Dalam video ini kita belajar cara membuat kad pertukaran. Kita juga belajar membuat token sendiri, ya, membuat pasangan ini untuk pertukaran. Saya telah menunjukkan kepada Anda cara menukarkan token melalui kad pertukaran ini juga menunjukkan kepada Anda
Kursus menarik yang singkat tentang bekerja di kedai cyber. Kita semua selesai dalam 30 menit. Sekali lagi saya ulangi, semua pautan boleh didapati dalam deskripsi di bawah video ini. Saya sertakan kode QR ketika membincangkan sebarang topik. Dan sekarang di screen Anda akan melihat satu lagi kode QR. Melalui kode QR ini, Anda boleh menderma token jika Anda suka video ini dan ingin menyokong aktiviti kami. Saya akan mula menyelesaikan perlahan-lahan. Semoga berjaya dan selamat tinggal kepada semua.